Apalagi kita hadir ya di tempat ini dengan berbagai fasilitas dan apresiasi yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah pada yakin dan sering diingatkan oleh guru-guru kita para asatid ya ahibbati fillah, bahwa setiap langkah demi langkah yang kita gunakan dengannya untuk mendapatkan ilmu, menambah ilmu pengetahuan, ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menapaki atau menempuh jalan yang dengan jalan itu dia ingin mencari ilmu. Afwan. Ya, yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka pasti ini jaminan dari Allah Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan menjadi spirit di antara hal yang bisa mengokohkan dan menghujamkan niat-niat mulia kita. Makanya kan innamal amalu binniyat. Perbanyak niat-niat yang baik ketika kita datang ke majelis ilmu yang landasannya semuanya adalah lillahi ta'ala. Dengan kita hadir di majelis ini, Allah semoga mengangkat derajat kita, gitu kan? Karena ada hadisnya. Dengan hadir di majelis ilmu, semoga Allah menghapus dosa-dosa kita. Dengan hadir di majelis ilmu, jelas kata Rasulullah, semoga ini menjadi salah satu amalan, ya, yang dengannya kita diberikan kemudahan, ngaguluyur, lungsur langsar, Bapak Ibu, ya, jalan lebat karena surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, terkait dengan hal ini pula, maka mudah-mudahan tema yang akan kita bahas pada sore kali ini semakin sekali lagi mengokohkan dan meneguhkan niat-niat baik Bapak Ibu untuk selalu istiqamah dalam talabul ilmi. Karena eksistensi ilmu, ya, ataupun ilmu yang kita pahami dalam yang berlandaskan dari Al-Quran dan Sunnah, ini menjadi modal, bahkan kekuatan bagi kita untuk mendapatkan penerimaan amal-amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak ada artinya Bapak Ibu kita banyak beramal, kita banyak melakukan amal-amal kebajikan yang ukurannya adalah perasaan. Landasannya adalah firasat, mungkin feeling. Landasannya bukan ilmu dari Allah dan Rasul. Itu dikhawatirkan nantinya akan justru menjadi amalan yang sia-sia. Disinilah perlunya apa tadi? Berilmu sebelum beramal. Salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang melandasi hal ini, tadi salah satunya dibaca oleh Bapak Ibu jamaah semua. Ya, saya ambil penggalannya saja di surat Muhammad ayat 19. Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Itu sampai akhirnya Bapak Ibu ya. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Ini robah font jadi robah posisinya. Fa'lam afan ya, belum sempat diedit tadi. Fa'lam maka ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang wajib dan layak disembah, diminta pertolongan dan menjadi tempat bergantung bagi kita kecuali Allah. Kita paham di antara makna la ilaha ay la ma'buda wala matluba wala maqsuda
illallah. Tidak ada yang layak dan wajib disembah tadi, diibadahi, diminta pertolongan dan menjadi harapan kita semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik. Wastaghfir ini fi'il amar atau perintah berikutnya kata Allah, dan hendaklah kamu meminta ampunan, memohonlah ampunan kepada Rabbmu li dzambika, dikarenakan dosa-dosamu. Li ada li ajlih, gitu ya. Kenapa kita harus minta ampun tadi? Li dzambik kata Allah, disebabkan dikarenakan dosa kesalahanmu. Pun demikian walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonlah ampun untuk saudaramu yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Jamaah rahimakumullah, perhatikan kata fa'lam ini merupakan bentuk perintah atau fi'il amar, ya, fi'il amar dari alima ya'lamu ilman, wazan fa'ila yaf'alu fi'lan. Ya, artinya apa? Ya, tadi lihat kita kata dasar, ya, kata dasar atau akar kata dari fa'lam adalah ilman, alima ya'lamu ilman. Kata perintah yang akar katanya adalah kalimat yang sangat familiar dalam bahasa kita, yaitu ilmu. Perintah untuk berilmu, lihat. Artinya perintah untuk talabul ilmi, mendapatkan pengetahuan yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, ini harus didahulukan. Bahkan sebelum sesuatu yang menjadi landasan dan pondasi bagi setiap hamba-hamba yang beriman. Ya, satu ketika saya mengikuti kajian dengan Syekh Dr. Syauqi Abu Khalil dari Syria Damaskus, ya. Saya ingat beliau satu minggu di kampus, dalam satu muhadarah dia membahas ayat ini. Dia dengan tegas mengatakan bahwa perintah fa'lam ini jelas. Berilmu, berpengetahuan merupakan landasan bagi siapapun yang ingin meyakinkan dirinya bahwa dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan la ilaha illallah dan ungkapan lisan, lidah, Bapak Ibu, ya. Wastaghfir li dzambik, memohon ampun kepada Allah mencakup amalia yang bersifat lisan, diungkapkan, dilafadzkan, pun juga dalam bentuk perbuatan. Karena man istighfar yang seperti pernah kita bahas, jamaah rahimakumullah, itu bukan hanya sebatas lisan, bukan hanya amalan-amalan verbal, ya, tetapi juga mencakup perbuatan yang terrealisasi dalam bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Al-Bukhari, ya, dalam kitabnya ada judul tentang bab ilmu, ya. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab tentang urgensi pentingnya kita berpengetahuan, ya, mendapatkan ilmu, melandaskan ilmu sebagai istimbat atau inibat bagi kita ketika kita akan mengutarakan, mengucapkan dan melafalkan sesuatu, al-qaul, pun juga apalagi ketika akan melakukan perbuatan dan amalan-amalan apapun. Landasannya apa para jamaah? Al-ilmu. Maka ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kan perintah kepada siapa tadi? Fa'lam kepada Rasul. Kata Ibnu Katsir, hadil ayat khitabun li Muhammad wa khitabun li ummati. Ayat ini merupakan khitab yang ditujukan kepada siapa? Nabi Muhammad, suri teladan kita, dan juga khitab bagi kita semua selaku umatnya. Agar apa? Agar berilmu terlebih dahulu, ya, sebelum beramal.
yaitu mengucapkan tadi la ilaha illallah. Ini berupa ucapan. Dahulukan ilmu sebelum berucap dan berbuat, yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Ini ayat ya, sekali lagi dalam berbagai tafsir pun ditegaskan. Kenapa pada surat Muhammad ayat 19 ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk meneguhkan kembali keyakinan dan tauhid kita kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib dan layak disembah juga diibadahi kecuali Allah. Ini hal yang sangat mendasar dan sangat fundamental. Namun Allah memberikan isyarat para jamaah rahimakumullah, kekuatan tauhid dan akidah kita kepada Allah tidak akan terhujam dengan kokoh dan kuat, dengan teguh, kalau kita justru kosong, bahkan menjadi orang yang jahil, bodoh, kosong dari ilmu. Makanya hikmahnya kenapa? Pada wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu ya, masih ingat? Ini menjelang bulan Ramadan. Kita sudah pernah bahas bahwa Ramadan di antara kemuliaannya adalah bulan yang Allah pilih sebagai bulan awal pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu yang kita kenal dengan peristiwa nuzulul Quran. Perhatikan para jamaah, lihat sirah nabawiyah. Ayat pertama yang Rasulullah sampaikan, yang Rasulullah terima dari malaikat Jibril tentang apa? Dari surat Al-Alaq, 5 ayat pertama awalnya apa? Iqra. Perhatikan jemaah. Iqra. Iqra dari qara'a yaqra'u qira'atan, membaca. Karena memang membaca merupakan pintu untuk masuk ke dunia ilmu. Qira'ah membaca juga merupakan gerbang utama bagi siapapun di antara kita yang ingin menjadi manusia yang berpengetahuan. Memiliki kemampuan intelektual yang sangat tinggi, awalnya adalah dengan membaca. Kesannya lihat, Iqra bismi rabbik. Ini kan terkait dengan akidah. Padahal kita tahu bahwa awal dakwah Rasulullah, terutama 13 tahun pertama, pas Makkiyah, ya, beliau concern dan fokus kepada masalah akidah. Tapi ingat, jamaah rahimakumullah, kondisi global, ya, juga kultur general dari masyarakat Mekah Quraisy kala itu adalah mereka manusia yang jahil, atau disebut dengan masa jahiliyah. Orang-orang yang betul-betul di tingkat kerendahan pada kebodohannya. Maka Allah mengutus ya ke tengah umat yang jahiliyah tersebut seorang manusia yang Allah tidak sembarang para jamaah, ya. Allah tidak sembarang memilih. Allah mengutus orang yang berpengetahuan, orang yang berilmu, pintar, cerdas dan cendekia. Betul, beliau adalah buta huruf. Ini sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bu, padahal beliau buta huruf tapi cerdasnya luar biasa. Ya. Kan ada seorang ahli sinopsis, brain power sinopsis yang menganalisa, ya bukan berarti dibongkar dan dibedah otak Rasul, tapi kan lihat dari peninggalan warisan ilmu-ilmu yang diberikan dan diwariskan Rasulullah kepada para sahabat dan generasi-generasi berikutnya, dan ini sangat universal, mencakup semua ilmu yang ada di dunia, dan ini sumbernya dari seorang laki-laki, anak yatim, bahkan yatim piatu yang bernama Muhammad. Iya, buta huruf. Padahal buta huruf, komo lamun tidak buta huruf. Ya, beliau buta huruf, tapi Bapak Ibu luar biasa. Memiliki kecerdasan dan inteligensia yang sangat tinggi. Dengan modal seperti ini pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Rasulullah dengan wahyu pertamanya adalah perintah dan instruksi untuk membaca. Sekali lagi, ya, dan membaca merupakan gerbang dan pintu utama untuk masuk ke samudra ilmu yang sangat luas tanpa batas.
Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, ayat tadi pun ini dikuatkan dengan ayat lainnya yang terkait dengan pentingnya ilmu sebelum kita beramal. Artinya jangan sampai kita hanya berobsesi dan memiliki ambisi untuk banyak amalan-amalan, banyak melakukan ibadah-ibadah, ya, baik tadi ibadah lisan maupun ibadah jasad, ya. Hati-hati kalau kemudian tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan, ya, maka bisa jadi amalan-amalan tersebut menjadi haba'am mansura. Istilahnya begitu, ya. Pada surat Al-Furqan ayat 23. Haba itu debu, ya, debu yang tidak punya kekuatan, tidak ada arah yang jelas, ya. Mansura yang berterbangan. Jangan sampai seperti ini. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'am mansura. Dan kami hadapkan segala amal-amal yang mungkin bisa menjadi kebanggaan, ya, menjadi kebanggaan sebagian orang karena dia banyak berderma misalnya, ya, bahkan diposting di berbagai sosial media ketika dia tangan kanannya betul berinfak, bersedekah kepada para pengemis, ya, ataupun orang-orang jalanan atau orang tua yang papa tetapi masih bekerja mencari nafkah, disamperin, kemudian tangan kanannya iya memberikan bantuan, infak bahkan ratusan ribu, bisa jutaan. Tapi tangan kiri bawa smartphone. Tangan kiri bawa gadget, ya. Halo guys, ya, saya sekarang lagi ada di alun-alun Garut dan di depan saya nih ada fakir miskin, fukara yang kasihan banget gitu ya. Dan saya bantu nih ya. Halo guys, doakan semoga saya ikhlas gitu ya. Semoga saya tetap istiqomah. Bahasanya baik Bapak Ibu. Ya, tapi dengan status seperti ini malah amalannya hangus. Kenapa bisa seperti itu? Bi ghairi ilmin, tidak dilandasi dengan ilmu. Dan ini gaya-gaya crazy rich apa sekarang lagi tren ya? Ya udah pada tahu lah, baik si Indra maupun si Doni gitu ya. Saya juga jadi kenalnya sekarang lagi pas ketangkep baru tahu, oh maksudnya apa gitu ya. Apa binary option gitu ya. Ternyata itu merupakan ya apa aplikasi judi lah, penipuan bahkan ilegal seperti itu. Kan kalau lihat statusnya jadi tahu saya Bu, penasaran kan. Tanya nggak kenal lagi lihat Facebook atau IG, tahu-tahu ada iklan film kan sekarang ya, TikTok, penasaran. Kan gitu gayanya. Saking bodohnya betapapun dia hartanya 500 sekian miliar ya di rekening Bapak Ibu. Kan sampai bilang gitu. Sampai Tuhan pun bingung akan membuat saya miskin gitu kan. Dia bilang Tuhan saja bingung mau memiskinkan saya karena mau dimiskinkan susah, kaya terus gitu. Sehari modal 70 juta ya. 2 hari sudah dapat keuntungan 4 miliar. Kan ini nggak habis pikir Bapak Ibu. Mungkin disebut crazy. Crazy itu kan gila ya. Ya, bagi orang-orang yang awam, dan ternyata kan banyak orang yang terkena. Kan nggak habis pikir. Banyak para pebisnis sekali siapalah ya, yang kita kena di dunia maupun di Indonesia, nggak habis pikir gitu. Dengan modal sekian bisa keuntungannya berlipat, bukan berapa ratus, bukan bahkan ribuan persen. Dan saya yakin orang-orang seperti ini Bapak Ibu kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tadi ya, yang awalnya bangga dia memberikan bantuan, membangun, bahkan ada yang terang-terangan ya dia memberikan bantuan sekian ratus juta ke panti jompo, ke fakir miskin ataupun ke panti asuhan, dan dia bilang saya nggak mau bangun masjid, saya nggak mau bangun gereja, wihara dan sebagainya. Saya mendingan panti jompo ataupun anak-anak ya yatim biar bisa masuk semua agama gitu ya. Ini kan pemahaman-pemahaman yang sangat bodoh. Jamaah rahimakumullah, jangan sampai seperti ini. Amalan banyak ya, bahkan didata bermacam-macam, namun kemudian itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Haba'an mansura. Makanya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Al-ilmu
imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ini sahabat Rasulullah ya, yang sangat terkenal di antara sahabat muda yang sering mendapatkan amanat menjadi dubes ya, karena beliau ahli diplomasi, termasuk di antara sahabat yang ditugaskan dakwah ke wilayah Yaman ya, Mu'ad bin Jabal. Beliau mengatakan al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu merupakan pemimpin amal ya. Yang namanya pemimpin Bapak Ibu, berarti kan yang dipimpin adalah rakyat. Yang dipimpin adalah makmum. Kartos Bu? Makmum kayak gimana? Kalau dalam sholat, dia tidak akan, kalau makmum yang baik dan benar, tidak akan berani memulai ruku, memulai sujud, bangkit dari sujud, i'tidal dan seterusnya, ya, atau bangkit dari ruku, i'tidal, kemudian sujud, hingga berdiri dan aktivitas berikutnya dalam sholat, nggak akan mungkin melakukan amalan tersebut. Betapapun tahu, saya tahu ruku, saya tahu sujud. Betul nggak Bu? Tahu bagaimana cara ruku, tahu bagaimana cara sujud, ya saya tahu gitu. Tapi saya makmum, di depan saya ada imam. Kalau yang benar ya jangan mendahului imam. Paham ya? Pun demikian tadi. Ilmu kata Mu'ad bin Jabal, sahabat Rasulullah ini, itu merupakan pemimpin bagi amal. Amalnya yang mengikuti bagaimana gaya imam. Ya, cara berucap, cara berbuat, cara berinteraksi dan amalan-amalan lainnya. Ini ada dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah halaman 15. Nah, jamaah rahimakumullah, dengan hal ini mudah-mudahan ya para jamaah bisa semakin konsisten dan istiqamah dalam mempersiapkan diri kita untuk menjadi manusia-manusia yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga semua ibadah kita diterima di sisinya. Landasannya apa? Semangat kita dan spirit kita untuk talabul ilmi semakin terkokohkan. Karena jelas dalam kitab Jauharit Tauhid Imam Al-Baghawi pernah mengatakan wa kullu ilmin bi ghairi ilmin wa kullu amalin bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Begitu ya. Setiap amalan yang tidak bi ghairi ilmin tanpa dilandasi ilmu ya, tanpa dilandasi landasan dalil-dalilnya, maka bisa jadi amal itu akan ditolak, bahkan mardud la tuqba, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dewasa ini, Bapak Ibu, hal ini sangat penting sekali ya. Apalagi dalam beberapa hari, bahkan baru kemarin kita ditampakkan fenomena yang sebetulnya satu sisi kita mengapresiasi prestasi para pejabat penguasa kita ya, yang menghadirkan misalkan perhelatan akbar MotoGP di Mandalika, Bogor gitu ya. Kita bangga. Ini baru pertama dalam sejarah Indonesia MotoGP dalam kelas internasional dilaksanakan di negara kita. Tapi di sisi lain ya, kalau Ibu lihat ada kajian tadi di TV Watt ahli trending di sosial media. Ketimbang kebanggaan masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia dengan perhelatan akbar MotoGP ya, yang terlaksana kemarin, ketimbang bangga dengan itu dan berbagai prestasi-prestasinya, ya trendingnya tuh kalah jauh, ya saya nggak tahu istilah pertrendingan gitu ya, kalah jauh sekian ratus persen ya di bawah fenomena pawang hujan. Ini menarik ya. Ini ada kaitan dengan yang kita bahas Ibu. Kalarasan pawang hujana ibu-ibu di emak-emak. Terus ya. Ya kan jejak digital itu nggak bisa dihapus Bu. Ada video-video sebelumnya. Bahkan betul katanya 2 minggu ya. H-14, H-7 sampai H- berapa gitu dari pelaksanaan MotoGP. Dia sudah standby ya. Di lokasi melakukan berbagai ritual ya. Buat kayak kolam gitu kan, kolam buatan, nyimpen kayu-kayu bakar, ada sesajen, kemenyan dan sebagainya gitu kan.
Diwawancarai kan, siapa? Mbak Lara namanya ya. Dia begitu yakin. Saya sudah berpengalaman, sudah puluhan tahun katanya. Apa kemampuannya bisa memindahkan awan? Ya, awan bisa dipindah. Ya otomatis memindahkan awan berarti memindahkan hujan. Atau juga sebaliknya yang tadinya dingin biar jadi terasa panas. Atau panas sebaliknya bisa dingin dengan hujan gerimis. Wah, berbagai dalil dia lakukan. Dan tidak ada landasan ilmu Bapak Ibu. Ketika hari H kan dipermalukan. Dengan gaji upah ratusan juta, sudah beberapa hari, beberapa minggu sebelumnya sudah dilakukan ritual untuk menghalau hujan, ya. Pas hari H kemarin hujan, gebret gitu kan. Nggak ada malu-malunya lagi hujan ngegebret kan, turun ke jalan ke area sirkuit MotoGP itu. Dan ini kan yang dilihat bukan orang Indonesia. Rada salangkung lah orang Garut gitunya, orang Kerkop anu nonton teh. Orang Bayombong, Tarogong, Lewigoong, Talegong gitu ya. Ini yang nonton kan dari berapa negara itu. Ini kan dunia. Dan direkam, di-shoot, disiarkan secara live di seluruh dunia. Ibu lihat betul, saya tadi ada kajian tuh di TV One ya. Jam 7 lebih berapa gitu. Ada ahli trending. Jadi prestasinya kalah. Padahal kan biayanya berapa triliun itu. Sampai sekali presiden turun, gubernur jelas dan sebagainya, pejabat-pejabat negara, menteri turun semuanya. Ini kalah ya dengan trendingnya si pawang hujan. Kan ini bodoh. Kalau landasannya ilmu Bapak Ibu kita tahu. Di penghujung surat Luqman biasanya jelas Allah tegaskan, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham dan seterusnya. Ada 5 kan? Dalam ayat ini ada 5 hal yang menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Innallaha 'indahu. Hanya Allah yang tahu ilmu. Tuh lagi-lagi. Hanya Allah yang tahu ilmu tentang apa? Kapan terjadinya kiamat, apa yang ada dalam rahim, ya, termasuk wa yunazzilul ghaitha, dan hanya Allah yang tahu yang bisa menurunkan hujan. Ya. Mungkin ada orang yang mengatakan, kan sekarang Pak Ustaz sudah bisa ditebak, ya. Hari esok sudah ada perakiraan cuaca dari BMKG, ya, dari BMKG. Hari ini akan ada hujan, ya, dengan apa juga curah hujan atau berawan dan sebagainya, ya. Ibu namanya juga perakiraan. Paham? Bukan kepastian dan keniscayaan. Mereka juga nggak yakin. Para ahli ya meteorologi, klimatologi dan geofisika atau BMKG, mereka orang pinter, mereka orang cerdas. Ketika memposting ataupun merilis ya tentang cuaca hari esok di setiap kota, kabupaten, bahkan provinsi di Indonesia, judulnya selalu perakiraan. Kartos Bu perakiraan? Mohon. Ya, babalenongan. Babaledogan masih kira-kira ingin bakal hujan gitu ya. Logika aja Bu, logika nih, ya. Ini presiden kalau ngerti kan dia punya BMKG. Bisa disuruh berikan data yang akurat dan faktual. Tanggal sekian, ya bulan sekian, kemarin kan tanggal berapa tuh 20 Maret ya, akan ada perhelatan MotoGP. Tinggal diminta tanggal segitu bakal hujan mual. Ya. Kan pasti mereka tidak mau hujan kan perhelatan ini. Saya yakin demi Allah Bapak Ibu. Makanya menentukan tanggal ini kan ini perhelatan internasional dunia Bu. Ketika menentukan tanggal sekian itu sudah dianalisa, dilakukan riset bukan hanya BMKG, bukan hanya BMKG Indonesia lokal, tapi BMKG internasional. Nah, satelitnya jelas ya. Saya yakin mereka meyakini sebetulnya ini diyakini tidak ada hujan. Kartos Bu. Tapi kan sudah dengan canggih ilmu teknologi luar biasa dalam 3 bidang ini, meteorologi, klimatologi dan geofisika, masih ngundang dukun. Kan gak habis pikir dan ini jadi kelucuan antara kearifan lokal vs kelucuan internasional, antara membanggakan atau mempermalukan
dunia. Saya sebagai warga Indonesia malu benar. Kan itu siapa? Marquez tuh ya, salah satu peserta MotoGP-nya dari negara mana tuh. Sampai ngaledek kan, ikut bawa itu kan ke tengah apa? Ya bawa dahan, diputar-putar gitu ya, takol-takol gitu kan. Ini mempermalukan Bapak. Ini gambaran, itulah gambaran cerminan para pemimpin kita. Ya. Cerminan para pejabat-pejabat yang bodoh. Engkau sudah pintar bicara tentang teknologi, serba 4 digit kosong dan seterusnya, begitu ya. Tapi giliran nanti pas pemilu, oke, kalau pemilu datang ke dukun itu tadi. Bu, saya mau tanya, kenapa dukun disebut orang pintar? Betul nggak? Ya. Kan makanya dalam hadis juga, man ata'arrafan au kahinan. Betul Bu, dalam hadis juga. Bahasa kita nggak salah. Arraf itu orang yang banyak tahu. Orang pintar. Kahinan. Gitu kan? Barang siapa orang yang datang kepada orang pintar ataupun dukun paranormal, ya, dan dia membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun tersebut, maka Allah tidak akan menerima ibadah salatnya selama 40 hari. Kartos Bu, kenapa dukun paranormal disebut orang pintar? Jawabannya, karena orang-orang yang datang itu adalah orang bodoh. Belet bin belegug bisa ke hartos Bu. Jadi nggak bahas MotoGP ya? Oh iya, karena ada kaitan Bu. Ini tidak ada iya kan ini udah bicara tentang antariksa, bicara tentang teknologi smartphone dan sebagainya, metaverse, apalah macam-macam. Tapi masih percaya dengan dukun. Ya, emak-emak lagi. Apalagi bicara akidah, dia akan bilang, saya yakin dia muslim Bu. Karena bicara saya berdoa kok. Saya berdoa kepada Allah, mencari wasilah gitu kan, ada wawancara sebelumnya. Ya, kalau berdoa kan ada adab doa Bu. Masa berdoa kepada Allah di tengah jalan beri hujanan, ya, bari itu dijilbab, dia pakai baju ketat, ya, kena hujan jadi terbentuk lekukan tubuhnya. Semoga Allah berikan hidayah, ya, ke si emak-emak itu. Tong diturutan Bu, ya, pas gajinya mulai ratusan juta, pergi kikituan, ketok. Inilah bahayanya beramal tanpa. Bagi dia itu ibadah, karena bahasanya saya berdoa. Doa itu kan ibadah. Bahaya Bapak Ibu. Hati-hati. Ya, apalagi kita mau masuk bulan Ramadan nih. Ini bagian dari persiapan sebetulnya. Saya tidak tulis aja di player ya. Ini adalah bagian paket persiapan kita dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kan di antara 6 hal yang pernah saya sampaikan sebelumnya, 6 persiapan harus kita lakukan selain persiapan mental, ya, spiritual, finansial, family, keluarga, fisikal, adalah persiapan intelektual. Artinya persiapan ilmu. Karena memang sekali lagi sangat bahaya Bu. Kalau kita ibadah, ya mohon maaf seperti kemarin fenomena nisfu Sya'ban gitu ya. Banyak yang bertanya tentang hadis nisfu Sya'ban, ada sahih. Ya, saat di mana malam itu Allah menggantikan buku amalan setiap manusia, itu hadisnya sahih. Ya, setiap tahun itu di malam nisfu Sya'ban. Namun yang tidak ada landasannya adalah ya terkait dengan cara-cara ibadah, ya. Tidak ada ibadah khusus, tidak ada sholat khusus, tidak ada wirid-wirid khusus. Saya yakin 1000% Bu. Perintah Rasul ya banyak beribadah aja. Ibadahnya apa saja? Sholatnya ditingkatkan, tahajudnya khusus, ya, artinya maksimal, berdoa, istighfar, tobat kepada Allah. Siangnya saum, itu kan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi dia tidak ada namanya, artinya syariat ibadah khusus spesifik terkait dengan nisfu Sya'ban. Seseorang yang beribadah tanpa dilandasi ilmu, bukan saja amalannya tidak dianggap sebagai amalan yang diterima, bahkan dialah penyebab masuknya ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mana dalilnya Bapak Ibu? Ayatnya saya yakin Bapak Ibu hafal. Surat apa? Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Wujuhu yawma idin khashi'ah. Nah ini nih. Amilatun nasibah.
Maksudnya apa? Paham ya? Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka yang saat itu, muka-muka yang tunduk dan terhina. Wujuhu yawma idin khashi'ah. Khasyiah di sini jangan diartikan khusyuk Bapak Ibu. Di antara mana khasyiah adalah rendah, merasa terhina, ya. Amilatun nasibah, bekerja keras, ya, beramal, melakukan aktivitas ibadah apapun, amilah, tetapi nasibah dengan penuh kepayahan. Namun ujung-ujungnya tasla naran hamiyah, ya. Ujung-ujungnya malah dia masuk tasla tadkhul, masuk ke dalam neraka, ya, yang sangat panas dan menyala-nyala. Semua ulama mufassirin sepakat Bapak Ibu. Di antara makna amilatun nasibah adalah orang yang banyak amalannya banyak sekali, ya. Baik mungkin ibadah sholatnya, saumnya, gitu ya, infak sedekahnya dan amalan-amalan yang lain termasuk mungkin berderma, berbagi kepada sesama, tetapi justru nanti di akhirat semuanya sia-sia. Habitat a'maluhum. Amalnya semuanya hilang, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ibarat debu yang berterbangan, enggak ada artinya. Lebih bahaya lagi, Bapak Ibu pernah dengar hadis tentang muflis? Ya. Orang yang bangkrut dan pailit nanti di akhirat. Itu bukan orang yang tidak punya harta, orang miskin atau fakir. Jelas. Dalam penjelasan hadisnya Rasulullah mengatakan, orang muflis, bangkrut itu, ikhwah fillah, adalah orang yang banyak amalnya. Ya, dia sholat, dia puasa, dia zakat, bahkan dia haji. Tapi karena kebodohannya di sisi lain, sholat ya sholat. Kan harusnya sholat itu bisa mencegah dari kemunkaran. Menghindarkan dia dari menghina, apalagi memukul saudaranya, ya, menista saudara-saudara beriman. Kan datang orang yang pernah dihina, disakiti, ya, dipukul, atau didolimi dan sebagainya, dan meminta pertanggungjawabannya. Ini kan karena kebodohannya. Ya, hanya semuanya amalan pahala-pahalanya habis. Itulah muflis kata Rasulullah. Sudah habis pahala amal-amal kebajikannya, masih banyak orang yang datang menghadap kepadanya meminta keadilan dari Allah Subhanahu wa taala atas orang yang ahli ibadah ini atau ahli amalan ini. Namun lagi-lagi karena pahalanya sudah habis, ini yang terjadi kan? Maka dosa-dosa orang-orang ini malah ditimpakan kepada orang yang muflis bangkrut tadi. Pun demikian, Umar bin Abdul Aziz Khalifatul Mukminin menyatakan, "Man 'abadallaha bi ghairi 'ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih." Man 'abadallah, bahasanya juga jelas, Bu. Orang yang beribadah kepada Allah, tadi kan wa kullu man bi ghairi 'ilmin sama nih, ya. Tapi tanpa dilandasi ilmu. Kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Maka ia lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Ya, amalannya banyak, ibadahnya di mana-mana, ya, setiap waktu. Bukan memperbaiki pahalanya, bukan memperbaiki hubungannya dan tauhidnya dengan Allah Subhanahu wa taala, malah semakin merusak. Wabil khusus nih, secara khusus Bapak Ibu terkait dengan ibadah-ibadah Ramadan punten. Para ulama juga selain memberikan spirit, ya, stimulus, motivasi kepada kita untuk banyak banyak memprioritaskan fadilah-fadilah amal. Amal apapun itu, ya, mau tilawah Qur'annya, mau zikirnya, istighfarnya, i'tikafnya, qiyamul lail, tarawih dan sebagainya. Tapi tetap landasnya harus dengan ilmu. Karena setiap ibadah pada hakikatnya kaidah usul fikih, ya, al-aslu fil ibadah mamnu, dilarang kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Urusan ibadah mah cari dalil yang merintah, Bapak Ibu, ya. Urusan adat kebiasaan cari dalil yang melarang, begitu. Makanya kenapa Profesor Dr. Mustafa Ali Ya'qub rahimahullah, imam besar Istiqlal, ya, sebelum yang sekarang, beliau pernah menulis buku, ya, saya di rumah ada, alhamdulillah. Judulnya kalau Ibu cari silakan.
kumpulan 40 hadis-hadis palsu seputar Ramadan, itu judulnya. Ya, kumpulan hadis-hadis palsu, 40 hadis palsu, bahasanya hadis palsu seputar Ramadan. Atau juga yang paling ini, Ustaz Aceng Zakaria pun pernah menulis itu. Ya, pimpinan pesantren Cabango, Bapak Ibu. Ya, sebagai contoh yang saya ingat, misalkan itu di awal-awal Ramadan, Bapak Ibu, biasanya ini populer di kalangan para ustadz, mohon maaf, ya, di kalangan para penceramah. Yang paling populer apa? Kalau mungkin di bulan Sya'ban, misalkan di bulan Sya'ban ya, barang siapa yang bahagia datang-datangnya Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari neraka. Itu hadisnya palsu. Maudhu'. Ya. Bahagia harus, perintah bahagia Ramadan ada. Tapi bukan pakai dalil itu harusnya. Saya pernah sampaikan dengan surat Yunus ayat 58 jelas. Ya. Dan itu hadisnya palsu. Atau juga yang menyatakan tadi di awal Ramadan biasanya. Ya, bahwa inna Ramadan awaluhu rahmah. Wa awsatuhu maghfirah. Ya wa akhiruhu atqan minan nar. Bahwa Ramadan itu 10 hari pertama katanya itu adalah rahmat. 10 hari kedua maghfirah. 10 hari ketiga pembebasan dari siksa api neraka. Di sebagian kalangan punten, mohon maaf, ini jadi ada amalan-amalan khusus katanya. Di 10 hari pertama, di antara doa-doanya, minta rahmat, kasih sayang dari Allah. Allahumma arhamni, dan seterusnya. Di minggu kedua atau 10 hari kedua, minta ampunan dan seterusnya. Ini hadisnya munkar. Ya, semua ulama hadis sepakat. Dan ada di kitabnya tadi, saya baca langsung, Dr. Mustafa Ali. Ya, beliau tokoh Nahdien, ya, PBNU Pusat. Tapi beliau sangat detail dalam hadis karena memang dokternya di bidang hadis. Hadis itu dhaif, bahkan tadi munkar. Munkar itu boro-boro sampai ke Rasul, ke sahabat juga enggak. Jadi ya enggak boleh kita mengatakan atas nama Rasul padahal Rasul tidak menyatakan. Bahaya itu, neraka ujung-ujungnya. Dan ini dibantah oleh hadis-hadis yang lain. Termasuk hadis Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah yang pernah saya tampilkan ya. Kalau masih ingat Bapak Ibu. Jadi sebetulnya tidak ada pembatasan rahmat maghfirah itqun minan nar. Justru seluruh waktu di bulan Ramadan, baik tanggal 1 sampai tanggal 30, baik pagi, siang, sore dan malam, ya. Mau hari-hari ganjil maupun genap, mau awal, tengah atau akhir awakhir Ramadan, semuanya adalah waktu-waktu yang utama. Seluruh waktu adalah waktu yang isinya rahmat, maghfirah, berkah, itqun minan. Nah, paham ya? Kan lebih luas mananya. Bisa dipahami, Bu? Kalau tadi cuma dibatasi 10 hari kedua, pertama, kedua, ketiga, rahmat, maghfirah, ada hadis lain justru. Semua waktu itu adalah waktu yang syarat dengan, ya, mau tanggal 1, 2, sampai tanggal 20, sampai nanti lilikuran, ibu bapak, ya, itu adalah waktu yang syarat dengan ampunan dari Allah. Semuanya waktu yang utama dengan rahmat. Semuanya lah waktu yang utama dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini lewat saja. Saya menyampaikan Bapak Ibu, membangun spirit juga kepada kita semua. Di awal tadi kita harus hati-hati dan waspada. Ya, kita jangan hanya terobsesi untuk meraih fadilah-fadilah ibadah. Sama halnya kalau saya memimpin umroh Bu atau haji ya. Biasanya orang kan lebih terobsesi dengan amalan-amalan fadilah gitu ya. Tapi dia tidak waspada, tidak hati-hati dengan dosa-dosa yang dilakukan di tempat suci yang efeknya tentu berbeda ketika kita di luar Mekah dan Madinah. Ini juga penting ya. Sampai poin ini mudah-mudahan paham Bapak Ibu ya tentang bahaya beribadah, beramal tanpa lidanasi ilmu. Hati-hati, termasuk nanti ada, karena waktu terbatas ya. Mudah-mudahan nanti saya ada momen khusus ya, kajian tentang tadi 40 hadis palsu seputar Ramadan. Mudah-mudahan ada waktunya khusus. Tapi bukan di kajian tafsir mungkin ya. Nah kemudian Bapak Ibu, apa sih keutamaan thalabul ilmi? Yang pasti dalam beberapa hadis disebutkan bahwa mencari ilmu adalah bagian dari jihad fisabilillah. Jadi ibu-ibu ini kan ada dialognya ya. Beberapa sahabiah, para ummahat bertanya kepada Rasulullah, para wanita atau perempuan yang
iri dan cemburu kepada kaum laki-laki ikhwan yang mereka punya amalan ibadah yang itu ternyata tidak berlaku bagi kaum wanita. Di antaranya adalah jihad. Rasulullah memberikan kabar gembira, ya. Di satu kesempatan ketika seorang bisa birrul walidain, khidmat kepada ayah bunda, itu bagian dari jihad. Termasuk ketika Bapak Ibu hadir di majelis ilmu, itu pun bagian daripada jihad. Ya, saya kasih gambar ini aja lah, ya. Ibu-ibu yang datang ke sini kan gampang, mulus, punya kendaraan, jalan juga mulus, ya. Tapi lihat anak-anak kita, Bu. Inilah luar biasa jihadnya demi dapat ilmu. Allah nyatakan dalam surat Ali Imran 142, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya. Bapak Ibu jangan takut dengan suara-suara sombong yang mendiskreditkan tentang keagungan dan kemuliaan syariat jihad. Demi Allah Bapak Ibu jangan harap Bapak Ibu masuk surga, ketemu Rasulullah, bertemu para sahabat dan istri-istri tercinta Rasulullah. Gak mungkin kalau tanpa jihad. Ini salah satu dalilnya, catat. Ya. Gak mungkin kita bisa masuk surga tanpa jihad dan sabar. Itu aja kesimpulannya, ya. Dan para ulama menjelaskan bahwa mana jihad itu berarti salah satunya, ya ini yang paling tinggi. Amalan jihad adalah berperang untuk menegakkan Islam hingga tegak kalimat Allah. Juga melindungi kaum muslimin. Seperti saudara kita di Gaza, di Palestina, ya di tepi barat, di Rohingya dan sebagainya. Itu jihad yang paling tinggi. Yang kedua, mana jihad adalah juga betul diantaranya memerangi hawa nafsu. Tapi jangan hanya dipahami itu, ya. Termasuk ada tuh hadis dibahas, ya. Hadis bahwa kami baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Ya, nahnu na'udu minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Ya, terkenal itu. Di bulan Ramadan sering dibahas. Dan itu hadisnya maudhu', bukan munkar lagi, Bu. Maudhu'. Maudhu' itu palsu. Bukan ucapan Rasul, apalagi sahabat juga para generasi tabain, bukan. Ya, itu maudhu'. Ya, logika sederhana saja, bagaimana mungkin orang yang berjihad ke medan tempur, para perang Badar, perang Uhud atau dimanapun, ya, gak mungkin mereka bisa datang ke medan jihad kalau sebelumnya tidak memerangi hawa nafsu, kehartosan. Logika sederhana saja. Dia ninggalin istri, ninggalin anak, ninggalin aset, gitu kan? Itu godaannya luar biasa, Bapak Ibu. Orang yang datang ke medan tempur jihad fisabilillah itu bukti orang sudah berhasil memerangi hawa nafsu. Tapi kan sebagian diselewengkan gitu. Yang penting hawa nafsu ya diperangi lah. Nggak usah datang ke medan tempur. Ini diantara dalil yang digunakan untuk memadamkan semangat jihad. Ya, Ibu terang hadis palsu, bis itu terang maudhu'. Ada contoh lain hadis palsu kayak gini nih. Kalau nggak pakai ilmu juga, Bu, ini bingung Bapak Ibu, ya. Ada hadis palsu kayak gini, coba yang bisa nerjemahin saya kasih hadiah. As-sifatus siyam. Ini mau menjelang Ramadan, ya. As-sifatus siyam. Fakanat rawsatuhu fawqal fida'i wa tahta az-zamarati. Ada yang tahu? Apa arti hadis tersebut? Ini terkenal di kalangan para santri ini. Sok yang bisa menyebutkan saya kasih hadiah. Ada selayar ada syal Palestina di mobil. As-sifatus siyam fakanat rawsatuhu fawqal fida'i wa tahta az-zamarat. Ada yang tahu? Halo? As-sifatus siyam. Cung. Tapi saya katakan ini hadis palsu ini. Palsu pisan. Saya pernah tanyakan ini kemarin nih, biar jadi ingat saya dalam candaan pas di depan hidangan nasi kebuli, ya. Saya di 3 minggu ini berturut-turut, Bu, di luar kota terus, ya. Punya di Tangerang, kemarin di Bandung, di Hotel Grand Australia. Saya tanyakan, jangankan Ibu orang Garut, Bu. Saya tanya ke Syekh orang Palestina dari Gaza kemarin, Syekh Dr. Jamil, Dr. Bilal Muhammad Jamil, ya. Beliau ahli bahasa, Bu, nggak ngerti apa tadi yang saya sampaikan. Karena hadis palsu.
Asipatus siam ari asin sepat siam. Pokana terausotuh maka ari raosna sepat siam teh. Fokal pida saluhuran asin peda. Watahta zamarati jeung sahanapeun asin zamarati. Ibu tolong dicatat hadis palsu. Dicatat ya riwayat Ustaz Dede palsu, Ibu. Dan di antara jihad, kembali ke sini Ibu, kembali ke laptop ya. Di antara jihad juga adalah ini, menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kata Ibu mendermakan harta, infak ya, bersedekah di fisabilillah, bagian daripada jihad. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja'. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia tercatat sebagai fi sabilillah sampai ia kembali. Bapak Ibu yang datang dari barat, timur, ya, dari kidul, kaler, kulon, ya, datang ke sini, ya, untuk talabul ilmi, nanti pulang dari sini tahu-tahu kelepak gitu ya di tengah jalan misalnya. Ya, tahu-tahu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketabrak entok misalnya gitu. Ngepek bah. Innalillahi wa rajiun. Ibu itu dianggap jihad itu teh. Jadi talabul ilmi Masya Allah Bapak Ibu ya luar biasa keutamaannya. Ya seperti anak-anak adik-adik kita ini. Manjahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihi Islam fa bainahu wa bainan nabiyyin darajatun wahidatun fil jannah. Masyaallah ya. Hadis sahih. Barang siapa yang kematian datang, ya siapa yang didatangi kematian malakul maut ketika dia sedang menuntut ilmu untuk menghidupkan dengannya syariat Islam, maka antara dia dengan para nabi ada satu derajat saja. Jadi levelnya beda satu level dengan para nabi Allah di surga kelak. Hadis sahih Bapak Ibu. Dan terakhir ya, karena waktu, wala fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatul badr 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu ya, insyaallah Bapak Ibu termasuk di dalamnya. Ketika kita memang hubbul ilm, ketika kita beribadah, melaksanakan amalan dan mengucapkan apapun dilandasi dengan ilmu, ya, maka seperti keutamaan bulan di malam purnama, Lailatul Badr, ala sairil kawakib, ya, di antara bintang. Ibu tinggal pas malam 15 kemarin ya, terutama bagi yang saum, pas malam 15 Ayyamul Bid, ya. Itu kan kalau ketika bulan purnama itu relatif langit itu agak gelap Bu ya. Tidak seperti malam-malam yang lain. Tapi di antara itu ada bintang-bintang yang menjadi penghias ya, mapais indahnya suasana langit di malam hari. Tapi keindahan bintang-bintang itu sebetulnya kalah dengan keindahan bulan purnama. Itulah sedemikian juga ya keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang hanya beribadah semata tanpa ilmu. Para jamaah rahimakumullah, ini yang bisa disampaikan, ya semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu di antara persiapan dan bekal kita untuk memantaskan diri menjadi tamu-tamu Allah, ya, agar menjadi tamu-tamu yang baik dan disambut dengan berbagai kebaikan dan keutamaan di bulan Ramadan mendatang yang tinggal beberapa hari lagi, ya. Dan semoga Allah berkahkan ilmu yang sudah kita terima dan kita bisa memahaminya dengan benar dan bisa mengamalkannya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah